semester 4. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara terkait kebiasaan membaca Alkitab, penggunaan media sosial, kehidupan doa, keaktifan pelayanan, serta tantangan iman. Selamat menyaksikan. Shalom Kak. Shalom. Jadi di sini kita mau wawancara Kakak terkait beberapa hal. Mungkin sebelum kita wawancara Kakak bisa perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ikram Pakat. Baik. Kebiasaan Kakak membaca Alkitab. Kita mau tanya tentang kebiasaan Kakak membaca Alkitab. Kira-kira satu minggu tuh Kakak baca Alkitab berapa kali atau Kakak ada waktu khusus? Ya, untuk saya memiliki jadwal khusus untuk membaca Alkitab. Jadi saya tiap kali bangun tidur atau setiap kali untuk tidur saya selalu membaca Alkitab. Baik. Kira-kira ini apa hal yang bikin Kakak susah? Ada hal yang bikin Kakak susah bikin konsisten dalam baca Alkitab atau tidak? Benar-benar yang membuat saya susah untuk membaca Alkitab itu ketika sedang baca dan ada yang tiba-tiba ganggu, itu konsentrasi untuk baca itu tiba-tiba hilang. Kalau untuk HP sulit mengganggu ketika Kalau pas baca HP itu baca Alkitab itu HP lu depan sendiri itu. dari anak. Kedua, penggunaan media sosial. Kira-kira satu hari itu Kakak harus berapa jam bermain HP? Kalau untuk penggunaan HP itu dalam satu hari bisa 4-5 jam. Yakin? Yakin. Oke, baik. Menurut Kakak ini media sosial tuh membantu atau justru mengganggu Kakak punya kehidupan dalam kerohanian? Untuk HP sih membantu. HP itu membantu ketika dalam hal rohani, ketika suka lagu rohani yang mana, kalau kison hafal dia lirik bisa cari dia lirik di HP Google, dan kison cara lihat musik bisa cari di YouTube. Oke, sangat membantu ya Kak. Ketiga, kehidupan doa. Jadi Kakak kumpulan doa pribadi itu seperti apa? Doa pagi, malam, atau spontan seperti itu? Untuk kehidupan saya selalu buat jadwal. Ada waktu Iya. jatuh sendiri. Itu doa pagi terus doa malam. Oke. Kira-kira Kakak punya tantangan terbesar dalam waktu doa pribadi itu apa? Tantangan terbesar makanya ada sih Kak, untuk tantangan. Sampai ada ya, bagus. Kakak punya keaktifan pelayanan sekarang itu di mana? Di kampus, gereja, atau di organisasi atau komunitas gitu? Untuk sekarang sih di gereja Kak. Ada satu gereja bernama itu Gereja Terbaik. Jadi di situ saya ajar di PMK terus untuk hari Minggu, terus untuk sekolah Minggu. Oke, baik ya. Kira-kira apa yang bikin Kakak mau ambil bagian dalam pelayanan di gereja? Karena dalam melayani di gereja itu dapat membuat iman selalu bertumbuh dan bisa dapat pengetahuan yang lebih banyak dari pelayanan yang ada. Kira-kira dalam pelayanan, selama Kakak pelayanan itu Kakak rasa capek personnya? Kalau rasa capek sih pasti ada. Oh, ada. Terus gimana Kakak mengatasi itu cara capek? Kalau untuk cara mengatasi itu mungkin bikin hal-hal yang baru dalam hal pelayanan, kayak bikin game-game baru dalam pelayanan supaya setiap kali pelayanan itu rasa capek itu hilang. Oke, baik. Sebagai mahasiswa Kristen, tantangan iman terbesar dari Kakak itu apa sekarang? Pergaulan, tugas kuliah, atau apa? Sekarang sukanya pergaulan tugas kuliah itu tantangan terbesar dalam kehidupan sekarang. Oke. Terus bagaimana Kakak cara bertahan waktu Kakak punya iman dalam pergaulan atau pokoknya dalam itu tantangan? Dalam tantangan tersebut saya mencoba untuk mendekatkan diri atau ambil waktu tersendiri untuk berdoa supaya minta Tuhan kuatkan supaya kita bisa melewati tantangan yang ada. Oke. Mungkin itu sekian dari dapat wawancara. Terima kasih. Oke Kakak, mungkin sebelum kita ajukan Kakak beberapa pertanyaan, mungkin Kakak Baik, perkenalkan nama saya Nidi Santoso Fatu dari Prodi Manajemen Angkatan 25. Oke Kakak, jadi di dalam kita mau tanya Kakak beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu tentang kebiasaan Kakak membaca Alkitab. Jadi ketika Kakak baca Alkitab tuh, Kakak tuh paling suka baca di bagian mana? Di Matius, Terus kalau Kakak baca, Kakak biasa catat pesan. lihat saat Terus yang berikut tuh Kakak ini tentang media sosial. Biasa kayak Kakak buka HP ya, Kakak tuh sering buka aplikasi apa? paling WA, IG, positif saja. Terus ini Kakak biasa buka tuh bikin apa sih? Scroll sih. Terus yang berikut Kakak tentang berdoa.
kakak tuh biasa berdoa kadang kakak bagi waktu ke sonde. Misalkan begini, kakak datang kampus berdoa atau kan mana? Sekarang kalau buru-buru sempat berdoa. Kakak nih yang paling kakak syukuri di kakak pun hidup tuh apa? Aku udah di BP hidup itu karena Tuhan masih kesulitan atas kehidupan sampai sekarang. Terus kenapa kakak tuh harus berdoa tiap hari? Kan Tuhan kasih kakak nafas, kenapa kakak berdoa? Bersyukur. Terus yang berikut tentang melayani ya kakak. Ya. Kira-kira kakak biasa di gereja tuh ikut melayani, evangelis begitu kok? Atau kakak ikut ini apa jadi penatua pengajar par begitu kok? Atau apa? Tidak pernah. Terus yang berikut tuh tentang tantangan iman. Tentang tantangan iman tuh kira-kira apa yang paling membuat kakak beriman tuh atau keyakinan kakak itu Tuhan tuh makin kuat? Saya percaya bahwa Tuhan itu ini jalannya. Oke kakak. Mungkin itu kakak. Sekian dan terima kasih. kami berdua akan mencari kakak. Itu boleh kakak boleh perkenalkan nama. Perkenalkan, beta pun nama Yurin Demau. Beta mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 angkatan 2024. Jadi saya baikkan ke Yorim. Sini Yorim, saya mau tanya dalam kehidupan kakak, kebiasaan membaca Alkitab tuh kakak seberapa sering kakak membaca Alkitab dalam kehidupan atau seminggu Pak atau ada waktu tertentu? Kalau untuk beta, untuk baca kita mungkin pas ibadat sih. Mungkin ada ibadat di hari Minggu atau ada ibadat kelas pas potong ada kelas beta baca Alkitab. Jadi berikut saya akan tanya metode baca Alkitab kakak dengan renungan harian kak atau pakai aplikasi tertentu yang kakak? Kalau beta mungkin di renungan harian. Yang berikut saya akan bertanya kepada Yorin, apa hal yang paling susah bikin kakak Yorin konsisten baca Alkitab? Mungkin paling susah baca Alkitab konsisten ya. Mungkin itu sih untuk sekarang, mungkin pergaulan, mungkin itu setelah itu kebanyakan menggunakan media sosial sampai kotong lupa untuk kasih waktu untuk baca Alkitab. Mungkin itu yang paling buat beta untuk konsisten baca Alkitab. Dan saya akan bertanya dari berikut baik. Gini, pengguna media sosial. Dari kakak Yorin saya akan bertanya ke kakak Yorin, rata-rata sehari kakak bisa berapa jam di media sosial atau IG kah, TikTok atau YouTube? Nah, kalau untuk media sosial untuk zaman sekarang otomatis pasti kotong bisa jauh dari HP. Jadi mungkin hampir beta punya keseharian tuh banyak waktu yang beta kasih untuk HP. Di sini saya akan bertanya lagi ke kakak Yorin, menurut kakak media sosial itu lebih bantu atau ganggu kehidupan berani? Kalau namanya media sosial apalagi HP mungkin sonde mengganggu sih, tergantung setiap orang punya cara menggunakannya. Kalau untuk hal baik pasti aman.